Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ulfi sudah memandu doa untuk siang hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan lagi, kita semalam sudah nonton beritanya ya, kalau Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan kalau PPKM kita diperpanjang kembali sampai tanggal 2 Agustus. Berharapnya kita Agustus itu rencananya awalnya sudah mulai tatap muka anak-anak. Awalnya ya sebelum ada kasus yang COVID Delta ini meningkat, kita Agustus itu sudah tatap muka terbatas 50% siswa gitu. Tapi karena kondisinya di luar ekspektasi gitu ya, sampai Pak Anies Baswedan aja prediksinya paling di 60.000 gitu yang masuk ke Wisma Atlet. Tapi ternyata sampai detik ini ada 90 ribuan gitu dari 11.000 tempat tidur yang sudah terisi 90 ribuan gitu. Makanya menurut beliau ini di luar prediksi gitu. Jadi kita tetap jaga kesehatannya anak-anak, minum air putih yang banyak, yang sedang sakit segera diangkat penyakit oleh Allah, diberikan kesabaran, Allah gugurkan dosa-dosanya. Yang dalam pemulihan dikuatkan lagi staminanya, yang sehat Allah kuatkan terus ya anak-anak. Kita menimba ilmu dalam kondisi bencana gitu ya. Ini istilahnya bencana penyakit gitu yang Allah hadirkan ya, Allah datangkan tentara-tentara penyakit berupa virus gitu. Kita harus kuat. Allah menyukai hamba-hambanya yang kuat, insya Allah. Anak-anak tetap semangat. Prokesnya diketatin lagi. Terus Ibu juga mau mengingatkan kemarin dari arahan pimpinan, bagi yang belum vaksin dan kondisinya sehat, mungkin bisa untuk melakukan vaksinasi, karena syarat untuk pembukaan sekolah tatap muka itu seluruh warga sekolahnya sudah divaksinasi. Kalau guru-guru alhamdulillah sudah divaksin, kecuali Bu Putih yang sedang hamil jadinya tidak divaksin, tidak masuk kategori vaksin ya. Jadi nanti apabila sudah sehat, yang masih sakit boleh segera vaksin, atau yang sedang menunggu jenis vaksin yang terbaru ya. Kalau tidak salah Agustus mau ada vaksin yang terbaru, itu boleh disegerakan apabila sudah ready vaksinnya. Jadi syarat sekolah dibuka itu untuk tatap muka kurang lebih 50% siswanya sudah divaksin. Dan itu tiap hari harus ada laporannya anak-anak ke Dinas Pendidikan. Misalkan, Hala sudah divaksin belum? Oh, hari ini belum. Besok ditanyain lagi. Yang namanya Hala udah divaksin belum? Sampai Hala itu di Dinas Pendidikan tertulisnya valid, sudah vaksinasi. Atau Raisa sudah vaksin. Oh, sudah. Ya udah berarti sudah valid datanya misalkan. Lalu Afifah belum vaksin misalkan karena masih flu, masih batuk. Nanti ditanya lagi tuh setiap hari ke sekolah, siswa-siswanya sudah vaksin semuanya belum? Jadi begitu ya anak-anak, ya kronologi ceritanya seperti itu. Tetap semangat. Ya, sebelum belajar Ibu boleh kamu menyiapkan 3 benda yang ada di sekitar kamu, tapi nggak boleh dikelihatanin ke video.
tidak boleh ditampilkan di video. Lalu ada kayak sejenis pocket gitu nggak di rumah, di dekat sekitar kamu? Tempat pensil nih, tempat pensil. Tempat pensilnya kosongin dulu. Tempat pensilnya dikosongin dulu. Kamu cari benda 3 yang ada di sekitar kamu. Nggak usah susah-susah bendanya. Sudah? Bendanya jangan dikasih tahu. Sudah. Ibu minta kepada... Sudah siap semua ya? Meli, Alifa, Nurul. Aisyah, Nabila, Hana, Farha sudah siap? Najwa, Ulfi, Raisa. Siap. Udah ready semua ya? Kalau di kelas ini yang paling tua siapa? Kakak tertua siapa? Aku. Kalau paling muda, adik termuda? Ibu belum. Yang paling muda Nurul ya? Nurul bukan? Bukan, Bu. Hana ya? Hana. Yang muda-muda, saya aja belum 17. Siapa? Alifa? Apa? Yang lahirnya bulan ini siapa nih? Bulan Juli? Aku. Oh, Ulfi. Ya udah. Berarti boleh Ulfi jadi yang jaga. Jadi teman-teman, cara bermainnya, kita al-fazan dulu sebentar. Ulfi yang jaga hari ini. Ulfi yang nunjukin benda yang ada di dalam pocketnya, yang ada di tempat pensilnya. Teman-teman yang ada di kelas ini yang menebak. Satu orang punya 3 kali kesempatan untuk menebak. Ya. Jadi aku nunjukinnya tempat pensilnya gitu, Bu. Tempat pensil yang sudah diisi oleh bendanya. Benda yang sudah dipilih oleh Ulfi ditunjukkan, lalu teman-teman boleh menebak, satu orang 3 kali kesempatan. Nanti Ulfi pilih sendiri siapa yang, misalkan pas Ulfi nunjukin, Alifa sama Aisyah kayak rebutan gitu, nanti Ulfi yang pilih siapa. Boleh Aisyah dulu apa Alifa dulu? Oke. Ya, siap? Siap, Bu. Boleh dimulai? 1, 2, 3. Maksudnya ngajuin diri gitu, Bu? Boleh ngajuin diri. Boleh rebutan, satu orang 3 kali kesempatan untuk menebak. Kalau pakai raise hand kayaknya susah ya? Kalau dulu-duluan kelihatan nggak? Langsung pakai mic aja kali ya, pakai mic. Siapa yang mau tebak? Silakan. Nggak langsung bendanya nggak apa-apa, boleh kayak nanya dulu. Misalkan, Pulpen. Nurul tebak pulpen? Salah. Nah, yang lain? Aku. Gunting. Salah. Ada lagi yang mau tebak? Pensil. Nabila. Salah. Tip X. Salah. Raisa? Menghapus. Iya benar. Yeay. Kita dapat 100. Sudah berarti tertebak ya bendanya yang dimiliki Ulfi. Nah, Iya. Sekarang Ibu gantian yang jaga karena sudah tertebak. Yang apa lagi ya? Ukuran sepatunya paling besar siapa? Ukuran paling besar. Betul. Di kelas ini yang ukuran sepatunya sebutin aja deh. Ada yang 42 nggak?
41 siapa? Aku 44-1. Oh, berarti Farha yang jaga. Boleh, silakan. Teman-teman silakan tebak benda yang dipegang oleh Farha di dalam poketnya, isinya apa? Silakan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan poketnya bunga-bunga biru gitu ya? Isinya 3 barang kan ya, Bu? Satu Bukan. aja, satu Oh. aja. Oh, kira 3. Oh iya, aku masih 3, guys. Bu Kiki, Satu aja. kayaknya ini apa namanya, wifi-nya jelek, jadi nggak bisa ikutin. Kenapa Hala? Jaringan Asania, jaringan Oh gitu, Asania. iya, iya. Jadi belum bisa masuk ya? Iya. Nanti masih ditunggu. Jadi ada yang mau nebak benda yang dimiliki oleh Farha? Botol. Tidak. Lutfi jawab botol, masih belum tepat. Boleh kayak bertanya, kayak misalkan Novel. Nggak mungkin. apa Buku novel? pelajaran. Bentuknya apa, Par? Baju, Nggak mungkin. Belum. masker, No, tidak. Alat tulis, Par. Boleh Eh, bertanya kayak kasih clue gitu boleh. Iya. Alat tulis. Iya. Enggak, bukan warna tulis. Tempat kacamata. ini Ya. Tuan. Apa Lu namanya? iyain apa, Par? Di sekolah, dibawa ke sekolah. Par. Dibawa Banyak. ke sekolah nggak? Iya, bawa. Buku tulis, Aku masukin apa sih, guys? Enggak, salah. Lupa. pulpen pensil, Salah. Tempat minum. Salah. kena. Plus, Par, bekal, plus. Plus nggak? bekal. Apa Ya, ini? kasih dulu gak sih, Bu? Boleh sambil bertanya boleh. Misalkan nggak langsung ke bendanya, bertanya dulu nggak apa-apa. Apaan dibawa ke sekolah? Apaan? Tempat pensil, rautan, Bukan. Buku tulis. rautan giling, Bukan. sunscreen. Bukan. Penggaris. Susah pisan, ay. Tempat minum. Oh. Pesan Duit. nggak? Emang? Sudah. Dibawa setiap hari tidak? Kalau ada tugas bawa. Tugas Buku. apa? Kalau ada tugas di sekolah dibawa tuh apa tuh? Tugas prakarya mungkin. Paperclip. Kan tugas prakarya. Itu Pensil warna. Bukan. Stabilo. Krayon, Stabilo. Lem. sholat Ada yang jawab lem gak sih tadi? Aku jawab lem. Raisa bener lagi. Raisa CEO of Raisa karena ini duduknya sebangku sama Farha, jadinya sudah Terus bangku. ikatan hatinya sudah ini nih, sudah tune in. Ya, anak-anak bisa diterima? Sampai sini pusing? Sebenarnya kalau mau dilanjutin seru ya anak-anak, bisa apa namanya meningkatkan kedekatan dengan teman-teman. Tadi sebenarnya Ibu nanya ukuran sepatu, mau ngetes kalian juga sekelas, inget nggak ukuran sepatu teman-temannya? Apa gara-gara PJJ udah lupa gitu ya? Pada lupa. Baik anak-anak, Ibu share screen sebentar.
Anak-anak, kita lanjut ke materi apa yang akan dilakukan di kelas 12. Sebelumnya Ibu menjelaskan dahulu bahwasanya di kelas selama pandemi COVID ini, kementerian itu membuat kurikulum darurat, di mana materi-materi yang diajarkan kepada siswa itu adalah materi yang pokok-pokoknya saja gitu, mengingat kita belajar itu direduksi anak-anak ya. Yang tadinya misalkan 2 jam itu setara dengan 90 sampai 120 menit. Nah, ini karena pandemi itu banyak yang direduksi. 2 jam itu menjadi hanya 60 menit gitu. Maka dari itu pemerintah membuat kurikulum darurat yang memangkas beberapa bab yang dipelajari di mata pelajaran gitu anak-anak. Untuk kelas 12 sendiri, babnya yang tadinya ada 4, itu diringkas menjadi 3 bab. Jadi selama setahun, kurang lebih kalian akan menerima 3 materi pelajaran. Nah, untuk yang pertama, kita akan fokusnya mempelajari wilayah dan perwilayahan. Nanti ada hubungannya dengan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota gitu. Jadi nanti Ibu rencananya salah satu kegiatan pembelajarannya ada yang bermain games anak-anak dengan mengunduh games tersebut dari Google Play ya, Play Store ya. Nah, jadi nanti kalian akan dihadapkan dengan posisi diri kalian itu adalah seorang pemimpin di suatu wilayah. Entah kamu jadi gubernur, entah jadi presiden, entah jadi wali kota. Kamu bagaimana caranya bisa merancang wilayah suatu kota. Nah, jadi kamu kayak jadi raja gitu ya di kota di situ, lalu kamu merancang wilayahnya menjadi wilayah yang paling ideal. Tapi itu nanti kita belajar dulu konsepnya. Lalu setelah memahami konsep wilayah, kita nanti juga akan bikin peta penggunaan lahan yang ada di sekitar tempat tinggal kamu gitu. Bikin petanya nanti online juga. Jadi kamu tinggal lihat di satelit, kamu tinggal klasifikasikan. Oh, ini daerah waduk. Kayak misalkan rumahnya kamu di Kelurahan Setu, di situ ada waduk Setu. Atau di sini digunakan untuk jalan. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk pembuatan petanya. Lalu tujuannya nanti kita ada belajar wilayah, klasifikasi wilayah, ada perwilayahan. Kalau perwilayahan itu nanti hubungannya dengan benua-benua yang ada di seluruh bumi. Lalu ada kutub-kutub pertumbuhan atau pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, kayak misalkan kita tinggal di Provinsi DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu dianggap sebagai pusat pertumbuhan gitu ya. Orang-orang dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke DKI, bagaikan DKI Jakarta itu kue Black Forest, orang-orangnya itu bagaikan semut gitu ya. Saking manisnya Jakarta menjadi pusat pertumbuhan. Nanti ada hubungannya juga dengan perekonomian suatu negara. Perkembangan suatu wilayah itu ada hubungannya dengan tingkat perekonomian suatu negara. Lalu tadi kita membuat peta online. Hari ini kita akan fokusnya ke pengertian wilayah. Ya, halo? Bisa diterima? Oke, Ibu ganti slide dulu. Ibu stop share.
Anak-anak terlihat? Lihat, Bu. Oke, anak-anak silakan kita bergabung di menti.com. Kodenya tertulis di atas ya, 77087561. Boleh bergabung sebentar. Lalu kamu plotting titik yang ada di menti kamu sesuai dengan tempat tinggal kamu. Kira-kira tempat tinggal kamu ada di mana? Utara, timur, pusat, selatan, barat, atau yang ada di luar DKI. Yang di luar DKI berarti kalau di sebelah kanan kamu ini wilayah mana? Bekasi ya. Bekasi, kalau di bawah atau selatan itu daerah Depok. Lalu agak apa nih? Barat daya ya. Itu Kabupaten Bogor, lalu yang sebelah kiri Tangerang ya. Boleh kira-kira saja, atau ada yang tinggal di Kepulauan Seribu? Setelah plotting, jangan lupa submit. Ibu tadi Depok di bawah ya? Ya sayang? Depok di bawah ya, Bu? Ya, Depok di selatan, di bawah. Ini ada yang dari Bekasi, Jakarta Timur ada 4 orang, Jakarta Selatan 2 orang. Yang lain ada kendala tidak? Ketika submit? Kalau aku pas submitnya kayak loading lama gitu. Iya, sama, Bu. Sama kayak Ihwannya juga tadi lama, tapi akhirnya bisa. Masih loading. Masih loading aku. Ya, tunggu dulu kali ya. Atau di refresh boleh. Jakarta Timurnya sudah bertambah, ada 5.
Masih proses, sudah 10 partisipan yang submit. Kebanyakan dari Jakarta Timur ya, tinggalnya ya 12 IPS nih, yang jauh ada di Bekasi. Bekasi siapa? Bekasi Utara nih. Yang di sini siapa, Nak? Kepencet kali, Bu. Oh, kepencet ya? Kayaknya. Nggak tahu Ini sih, kalau Bu. yang di Bekasi Utara, di sini airnya agak asin ya. Sudah banyak intrusi air laut. Ya, sudah 11 yang submit. Baik, anak-anak sambil sudah 12. Loading banget, Iya, loading banget ya. Ini terkait sinyal mungkin nih. Di Jakarta Selatan sudah ada 3, di Jakarta Timur ada 8 ya, 8 siswa. Nah, anak-anak sambil menunggu, Ibu boleh next slide dulu. Kita coba slide yang kedua mungkin ya. Mungkin di slide kedua tidak nggak loading kalau di slide yang berikutnya. Coba dulu. Baik, anak-anak, yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang wilayah? Tuliskan di menti kamu, di situ ada 3 kolom ya. Apa saja yang kamu ketahui mengenai wilayah, tuliskan saja. Yang berkaitan dengan wilayah. Wilayah. Di slide berikutnya, di menti kamu ada. Jangan lupa di-submit. Jawabannya di-submit. Sudah ada yang masuk, 1 partisipan. Apa sih wilayah? Ini menurut teman kamu tuh ada area, geografis, lokasi. Yang lainnya masih proses kali ya? Sudah masuk lagi, ada daerah, bersifat khas, batas-batas, seragam atau homogenitas. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah membaca ya materi tentang wilayah.
Ya, yang lain masih loading? Oh, sudah masuk lagi. Apa nih perbatasan? Kesatuan geografis, sebuah daerah, ruang, area, lokasi, daerah. Wilayahnya ada batasnya gitu ya. Ada batas-batas administrasinya gitu. Ya, yang lainnya boleh. Sudah 9 yang masuk. Masuk lagi. Apa nih yang masuk? Area yang dibatasi. Sudah 10 yang masuk lagi. Ada kesatuan geografis, lalu batas-batas spesifik daerah yang dikuasai. Biasanya wilayah itu ada apa sesepuhnya gitu ya. Ada tetuanya di dalam suatu wilayah. Kalau di Baduy, kalian pernah dengar suku Baduy ya? Nah, suku Baduy itu biasanya dipanggil tetua wilayah itu dipanggilnya dengan Puun. Jadi kalau ke Baduy, kita kan misalkan kalau ke suatu wilayah biasanya ketua RW, ketua RT gitu ya. Kalau modernnya gitu. Tapi kalau ke Baduy itu panggilan ketua wilayahnya dengan Puun. Lalu masuk kembali ada apa nih geografi, ruang, area batas. Kayak misalkan sekolah kita juga suatu wilayah ya, wilayah pendidikan. Nah, itu biasanya dibatasi dengan apa? Kalau untuk mengetahui itu adalah wilayahnya Buah Hati, SMA IT Buah Hati, biasanya dibatasinya dengan pagar ya. Apa namanya? Pagar yang mengelilingi kompleks pendidikan tersebut gitu. Kalau wilayahnya kecil berupa apa namanya? Gedung gitu. Tapi kalau wilayahnya luas, batas-batasnya bisa berupa alam atau non alam. Kalau alam kayak misalkan batasnya jalan atau sungai atau gunung kayak Kalimantan Utara dengan Malaysia itu kan mepet ya. Kalau di peta itu kan tidak ada garisnya kan. Tapi aslinya kalau di peta digarisin, ada garisnya gitu. Tapi ternyata yang memisahkan antara Kalimantan Utara dengan Malaysia itu adalah gunung anak-anak. Jadi di balik gunung, kalau dari Kalimantan Utara, di balik gunungnya adalah Malaysia. Kalau kita lagi di Malaysia, di balik gunungnya adalah Kalimantan Utara. Ya, sudah 12 yang masuk, kurang lebih ada poinnya di sini yang kita bisa dapat ya. Yang namanya wilayah itu pasti ya kata lainnya adalah daerah ya, tempat, lokasi. Lokasi itu adalah materi yang kita pelajari dulu di kelas 10 anak-anak. Dulu kita belajar yang namanya konsep geografi ada 10. Konsep pertamanya adalah lokasi. Kata tanya lokasi apa? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita bertanya mengenai lokasi, kata tanyanya dengan kata tanya apa? Di mana?
Di mana betul? Siapa yang jawab tadi? Farha. Farha 100. Bagi-bagi ya. Tadi Raisa udah 200. Farha 100. Nah, jadi kata tanya dari lokasi adalah di mana gitu. Di mana rumahnya Najwa, di mana rumahnya Nabila, di mana rumahnya Alifah. Nah, itu sudah merujuk ke lokasi. Di mana sekolahnya kelas 12 IPS Ahwat? Jawabannya pasti ada di gitu ya. Di SMA IT Buah Hati. Nah, di geografi kita mempelajari suatu fenomena di muka bumi itu berdasarkan persebaran wilayahnya anak-anak. Makanya dulu kayak contohnya kita belajar yang flora fauna itu yang dipelajari adalah dari mana asalnya, dari daerah mana ya, misalkan si harimau dari mana ya, si komodo dari mana ya. Nah, atau juga kita dulu kelas 10 misalkan belajar tentang batuan misalkan. Oh, batu granit adanya di mana ya ditemukannya? Batu kapur adanya di mana ya? Atau kita ada belajar gunung berapi misalkan. Nah, gunung api itu kita pelajarin juga lokasinya. Biasanya kalau profil suatu peristiwa di muka bumi itu paragraf pertama yang ditanya adalah lokasinya anak-anak. Wilayahnya, lokasinya di mana, spotnya di mana. Kayak gitu. Itu adalah wilayah. Nah, untuk kali ini kita akan coba, Ibu akan stop share. Kita coba lihat di map ya anak-anak ya untuk lebih memahami mengenai wilayah. Terima kasih partisipasinya ada 12 kurang lebih. Ibu izin stop share. Ibu share kembali. Oke, terlihat anak-anak? Oke, penampakan di layar kamu ketemu apa? Pulau apa? Jawa. Oke, Pulau Jawa ya anak-anak ya. Ini wilayah kan ya? Wilayah ada Pulau Jawa, lalu di sini ada kecil Pulau Bali ya. Pulau Bali, Pulau Madura. Nah, ini salah satu bagian dari wilayahnya Indonesia. Sekarang kita coba ke DKI Jakarta. Oke, kamu sudah melihat penampakan dari permukaannya DKI Jakarta? Kelihatan anak-anak, kamu lihat di sini seperti banyak partisi-partisi ya? Pemisah-pemisah antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ini kita bisa lihat kalau DKI Jakarta itu kaya akan jaringan jalan. Kelihatan anak-anak di sini? Seperti ada garis lurus-lurus banyak gitu ya. Ibu misalkan ambil contoh, kita ke pusat kotanya dulu, yaitu ke Monas. Oke, kamu sudah lihat penampakannya. Apa yang kamu temukan dari satelit tersebut? Gambar satelit tersebut. Kamu temukan apa saja anak-anak? Jalan. Ada jalan kelihatan ya? Apalagi anak-anak? Rumah warga, Bu. Bangunan-bangunan. Ada bangunan ya Nabila ya? Oke, ada bangunan, gedung-gedung ya di sini ya. Lalu apalagi yang hijau royo-royo ini? Pohon, Bu. Pohon. Kita bilangnya vegetasi ya. Di sini banyak ditemukan kelompok atau wilayah vegetasi, begitu? Bisa diterima? Iya, Bu. Oke. Di sekelilingnya Monas, kamu menemukannya kebanyakan berupa pemukiman, betul? Iya, Bu. Nah, kalau di zoom lagi, oke, banyak ada penampakan jalan juga ya di sini, banyak mobil-mobil. Lalu ada juga di sini apa? Di depannya Istiqlal. Ini ada Masjid Istiqlal, ya, betul. Di depannya kamu menemukan apa, Nak? Sungai. Sungai, betul. Jadi dalam suatu wilayah
penampakannya ada wilayah vegetasi, ada bangunan, lalu ada perairan ya. Ada perairan. Nah, kalau di daerah dataran rendah seperti DKI Jakarta, rata-rata sungainya itu berkelok-kelok anak-anak. Nih kamu perhatikan. Dia akan berkelok-kelok. Disebutnya dengan meander. Masih ingat nggak dulu kelas 10? Meander, sungai yang berkelok-kelok di daerah dataran rendah. Belok lagi kayak mie ya. Belok lagi. Ini kali Ciliwung anak-anak. Kali terbesar, kali induk yang ada di DKI Jakarta ya. DKI Jakarta ada 2 sungai induk dan 13 anak sungai. Kalau kamu lihat, sungai itu berkelok-kelok dan ini juga bisa menjadi batas wilayah atau juga jalan ya. Nah, kalau jalan kelihatannya lurus terus ya kan? Dia stabil ya. Kalau jalan biasanya stabil lurus. Kalaupun belok ya paling beloknya sekali. Tapi kalau sungai udah belok nanti di depan belok lagi. Tapi syaratnya harus ada di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi rata-rata sungainya agak lurus. Karena dia wilayahnya miring. Kalau daerahnya landai pasti berkelok-kelok. Kamu bisa percobaan di rumah. Kamu tuang air, kalau daerahnya landai pasti airnya akan mengalirnya berkelok-kelok. Kalau kamu dimiringkan, misalkan pakai papan, itu ngalirnya deres dan lurus arah alirannya. Sekarang kita bisa lihat wilayah DKI Jakarta kebanyakan terisi oleh apa saja anak-anak tadi? Pemukiman. Ada perkantoran? Ya, banyak gedung-gedung ya. Kalau vegetasinya banyak nggak? Banyak. Vegetasinya sedikit ya, kebanyakan berupa gedung-gedung nih. Misalkan di Senayan, kamu ke Senayan. Ada sih vegetasi gitu ya, tapi tetap yang mendominasi adalah bangunan ya. Walaupun di sini banyak lapangan-lapangan dan banyak vegetasinya, tetap kanan kirinya Senayan diisi oleh pemukiman. Yang namanya wilayah itu tidak mesti yang ada di permukaannya aja anak-anak. Di bawah tanahnya itu juga termasuk wilayah. Halo, bisa diterima maksud Ibu? Contohnya kayak Privat. Nah, Privat itu di Papua, wilayah Papua. Apakah kekayaan Papua hanya ada di permukaannya? Wilayahnya hanya di permukaannya saja? Jawabannya tidak. Ternyata di dalam perutnya Papua itu juga termasuk wilayahnya dari Papua. Masih hak miliknya Papua gitu ya. Jadi seluruh yang ada di dalam perut bumi suatu wilayah sampai ke langit. Nah, itu Ibu lupa berapa kilometer gitu ya. Pokoknya sampai ke atas langit itu masih termasuk wilayah. Jadi makanya kalau misalkan ke Indonesia, ada pesawat dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia, pasti izin dulu kan. Izin nih Indo, saya mau masuk ke wilayah kamu, boleh nggak gitu. Misalkan di ACC, ya boleh silakan. Gitu. Kalau kepentingannya baik, ya diperbolehkan gitu. Tapi kalau kepentingannya untuk kejahatan, biasanya nanti dicegat sama pesawat jet. Kita punya pesawat apa anak-anak? Pesawat jet kita namanya, ada yang tahu? Waktu itu dibeli sama Bu Megawati waktu tahun 2003. Sudah lahir belum? 2003. Belum lahir ya. Jadi tahun 2003 itu presiden kita beli pesawat jet, namanya pesawat Sukhoi. Nah, itu fungsinya itu buat ngejar penyusup-penyusup yang tiba-tiba masuk ke Indonesia yang kerjaannya scanning Indonesia anak-anak. Jadi Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke sumber daya alamnya banyak. Nah itu suka ada pesawat-pesawat yang jadi intel, kerjaannya nyari tahu di mana nih spot minyak buminya Indonesia yang banyak di mana nih.
Atau di mana nih emasnya Indonesia yang dibanyak selain di Papua? Kan kalau Papua udah dikuasain Amerika kan, di Freeport ya. PT Freeport gitu. Nah, biasanya suka itu, suka masuk tiba-tiba, biasanya pesawat Sukhoi nanti yang ngejar. Yang nangkep istilahnya ya. Nangkepnya di udara tapi. Kalau di laut juga kan ya. Laut juga masuk wilayah suatu negara ya kan ya. Kan dulu kita pernah belajar deklarasi Juanda, ingat dulu kelas 11 ya, ada ZEE, laut teritorial, ada landas kontinen. Nah, itu tadinya sempit wilayah laut Indonesia, tapi Pak Insinyur Juanda memperjuangkan sampai ke pengadilan internasional, akhirnya Indonesia menang, wilayah laut Indonesia makin luas, tidak sempit lagi. Oke, ini kita coba dari Jakarta, kita coba geser ke timurnya Jakarta. Oke. Kita ada yang tahu di mana ini? Ini di Karawang, anak-anak. Oke, apa yang kamu lihat penampakannya? Banyak vegetasi. Banyak vegetasi. Berupa apa kelihatannya? Hijau. Ini sepanjang mata memandang itu, kalau ke Karawang itu hijau semuanya anak-anak. Vegetasinya yaitu adalah padi. Di sini sawah. Makanya Karawang itu saking banyaknya sawah terkenal dengan lumbung padinya DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta itu dapat pasokan beras itu di Pasar Cipinang ya anak-anak ya. Jadi Pasar Cipinang, pasar beras yang nampung beras dari seluruh wilayah Indonesia, itu terbanyak itu berasal dari Karawang. Yang kedua dari Cianjur. Jadi lumbung padinya DKI Jakarta selain Karawang adalah Cianjur, dua kabupaten tersebut anak-anak. Jadi beras-beras yang ada di rumah kamu, yang bunda kamu beli, itu berasal dari Karawang dan Cianjur. Tapi sekarang banyak beras-beras yang datang dari mana? Ada yang tahu? Hala tahu? Ada yang tahu? Dari Beras Cina. dari Cina. Terus dari mana lagi? Yang negaranya terkenal dengan gajahnya? Thailand. Dari Thailand, anak-anak. Kita kemarin betul, Thailand. Beberapa waktu lalu kita impor beras banyak banget. Kasihan banget petani yang ada di Karawang. Jadi wilayah Karawang itu banyak yang harga berasnya itu sangat murah karena kedatangan beras dari luar negeri, impor ya. Oke. Kamu bisa membedakan kan? Bisa terlihat perbedaannya antara DKI dan Karawang, kelihatan ya dari permukaan buminya ya? Iya. Iya, Bu. Oke, kamu bisa lihat kontras banget, yang satu tadi kayaknya padat, banyak bangunan, tapi giliran ke Karawang, kamu menemukan wilayah persawahan atau wilayah pertanian. Betul? Ada kok bangunannya, ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Ini ya, rumah-rumah ya, paling rumah petaninya mungkin ini. Ini rumah petani yang punya sawahnya. Ini Karawang. Kita coba sekarang ke Jababeka, pernah dengar? Pernah. Di mana Jababeka? Bekasi. Iya, betul. Sebelahnya Bekasi, Cikarang. Dekat Bekasi ya. Oke. Apa yang kamu lihat dari Jababeka? Pabrik ya, Bu. Pabrik, betul. Beda nggak tadi penampakan antara DKI sama Jababeka? Walaupun sama-sama padat, ada perbedaannya? Ada. Iya. Kamu lihat atapnya gimana kalau wilayah Jababeka, atap-atapnya? Kayaknya gede-gede dan panjang-panjang gitu ya? Iya. Nih, kamu lihat ini daerah Jababeka itu adalah pusat industri terdekat dari DKI Jakarta, anak-anak. Karena DKI Jakarta udah kesempitan lahannya, jadi nggak mungkin lagi dibangun yang namanya pabrik
Akhirnya pemerintah mengalihkan pemusatan industri itu terdekat dari DKI adanya di Cikarang ini. Jadi ntar kalau ke Cikarang kamu jalan-jalan ke Jababeka, bisa namanya touring industri anak-anak. Bisa lihat-lihat, oh di sana ada pabrik apa aja ya gitu. Tempatnya bagus, tertata rapi ya kalau kamu lihat ya. Kalau kamu lihat ini jalannya, terus jalannya kanan kiri dilengkapi dengan vegetasi untuk meredam polusi udara juga ya. Nah, sekarang kamu lihat lagi. Tapi nggak jauh dari pabrik itu, kamu temukan apa anak-anak? Pemukiman. Pemukiman. Kamu lihat rumah-rumah ya. Biasanya identiknya yang namanya rumah atapnya orange ya. Atapnya warnanya orange. Nah, kamu kalau lihat di sini pemukiman itu rata-rata adalah tempat tinggalnya para buruh. Jadi para buruh yang bekerja di sekitaran pabrik di Jababeka ini bertempat tinggal di dekat sini untuk apa? Untuk menekan biaya ongkos. Biar ongkosnya nggak kemahalan untuk ke tempat kerjanya gitu. Kayak misalkan nanti kamu kuliah dapat PTN misalkan di UGM, amin. Pasti kamu nanti ngekosnya di mana? Dekat-dekat UGM kan? Begitu juga dengan buruh-buruh yang ada di sini. Rata-rata nyari kontrakan atau kos-kosannya di dekat sini. Oke anak-anak, kamu sudah menemukan berapa wilayah? 3. Apa saja wilayahnya tadi? Yang di DKI Jakarta ketemu wilayah apa? Pemukiman. Ada pemukiman, ada perkantoran juga ya di DKI ya? Iya. Lalu tadi kita ke Karawang, kamu menemukan wilayah apa, Nak? Vegetasi. Vegetasinya berupa? Sawah. Persawahan, betul. Atau pertanian ya? Yang ketiga, kita sekarang lagi di Jababeka, kamu menemukan wilayah? Perindustrian. Perindustrian. Boleh satu lagi anak-anak? Kita coba ke ya, apa yang kamu lihat? Kalau warna hijau pasti identiknya dengan apa? Pohon. Pohon, vegetasi gitu. Berarti di sini terdapat wilayah Pepohonan, hutan. pepohonan, hutan ya? Wilayah konservasi, tempat perlindungan hewan-hewan ya? Bisa? Ya. Nah, jadi di permukaan bumi kita banyak wilayah-wilayah yang bisa kita pelajari anak-anak. Tadi kita sudah dapat 4 hari ini ya. Wilayah pemukiman, perkantoran, wilayah pertanian, wilayah perindustrian, lalu ada wilayah hutan, apa nih namanya, vegetasi ya, wilayah yang isinya adalah pohon semua. Nah ini kita ambil contohnya adalah di Gunung Gede, di Taman Nasional Gunung Gede. Nah dari keempat wilayah tersebut, tadi kalian pas lagi di awal di Menti itu kamu sudah nulis ada yang bilang ciri khas ya. Masing-masing wilayah punya ciri khas tersendiri, betul? Kalau yang di DKI ya ciri khasnya ya berupa bangunan buatan manusia. Kalau ke Taman Nasional Gunung Gede berupa alami gitu ya. Ciri khas alami yaitu pohon, gunung. Ke industri ketemunya berupa penampakan pabrik. Ciri khasnya berupa pabrik, banyak pabrik. Berupa gudang-gudang yang lebar-lebar, yang besar-besar wilayahnya. Itu ya anak-anak ya. Dan satu lagi, untuk wilayah tidak mesti yang ada di permukaan bumi saja. Baik yang ada di dalam buminya sampai ke langit yang ada di wilayah tersebut itu termasuk wilayah kekuasaan, betul? Bisa diterima? Jadi kayak rumah kamu yang ada di dasar rumah kamu itu masih kekuasaan kamu anak-anak. Sampai kamu bikin rumah sampai 5 lantai pun itu masih daerah kekuasaan, bilangnya apa ya, hak milik ya, hak milik kamu.
Itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai wilayah. Sampai sini bisa diterima? Bisa, Bu. Dengan contoh bisa diterima maksudnya wilayah tersebut? Bisa. Oke. Nanti pertemuan berikutnya kita coba masuk ke klasifikasi wilayah menurut ahli yang lebih spesifik. Nah, terus nanti kita akan belajar kota-kota dari singkatan-singkatan. Kayak misalkan Jabodetabek, apa singkatannya? Jakarta, Bogor, Depok, Jabodetabek, Tangerang, Tangerang, Bekasi. betul. Bekasi. Bekasi, ya, siap. Nanti ternyata ada singkatan kota dengan singkatan seperti itu di wilayah lain, anak-anak. Nanti kita coba cari tahu ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Ibu izin stop share dulu. Baik, bisa disimpulkan. 1, wilayah itu kata lainnya apa tadi? Ada yang bilang daerah, apalagi? Area. Area, lokasi, ya. Terus, penampakan wilayah itu tidak hanya ada yang di permukaan saja, tetapi ada di mana saja? Di langit sama di dalam bawah. Di langit sama di bawah tanahnya ya. Di bawah tanahnya wilayah tersebut. Baik, anak-anak sampai sini dulu untuk pertemuannya. Semoga bermanfaat. Ketemu setiap hari Senin kalau tidak ada perubahan jadwal kembali ya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Sukses ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.